sekarang saya masuk ke soal firman Tuhan. Saya tidak mulai dari kesepakatan kita. Karena apa? Karena gereja Katolik itu sudah ada sebelum kita lahir. Harus kita ingat. Misa sudah ada sejak sebelum kita lahir. Kita ini kan pendatang baru. Saya sadar betul, kita ini dalam gereja pendatang baru. Dan gereja itu sebenarnya sudah punya pedoman. Jangan kita berpikir gereja belum punya pedoman sehingga kemudian kita membuat pedoman sendiri. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kalau kita mau membuat pedoman, yang pertama-tama harus kita kerjakan adalah kita belajar. Gereja itu ngatur apa sih? Jadi jangan pernah kita berpikir gereja itu belum punya. Gereja sudah punya, bahkan sudah punya sejak sebelum kita menjadi Katolik. Bahkan sudah punya sejak sebelum kita lahir. Itu sudah ada. Maka siapapun yang dalam gereja mau membuat pedoman, memang harus belajar dulu gereja itu ngaturnya seperti apa. Kalau ini dilakukan sebenarnya nggak akan banyak kesalahan. Nah, kalau kita membaca ajaran gereja soal firman Tuhan, pertama-tama nomor satu yang kita renungkan adalah firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Itu nomor satu. Jadi kita dari yang umum dulu. Karena apa? Karena firman Tuhan itu pada akhirnya ujung-ujungnya sebenarnya untuk hidup sehari-hari. Entah itu firman dibawakan di dalam misa atau seterusnya, itu ujung-ujungnya adalah untuk sehari-hari. Mendengar firman Tuhan itu tidak sama dengan mendengarkan lagu dari radio atau dari HP. Hanya didengerin, nggak ngefek, nggak masalah, nggak perlu berpengaruh kepada saya kan. Nah, firman Tuhan itu sebenarnya untuk hidup sehari-hari. Itu harus kita catat. Jadi firman Tuhan bukan hanya untuk dinyanyikan seperti artis dangdut yang nyanyi di panggung untuk ditonton, bukan. Firman Tuhan untuk hidup sehari-hari. Maka kalau orang itu menjadi lektor, juga harus dievaluasi sejauh mana firman Tuhan, entah yang dibacakan atau dinyanyikan, memang punya dampak untuk hidup sehari-harimu. Jadi gereja itu sebenarnya pertama-tama bukan untuk melahirkan atau mencetak petugas. Gereja itu tugasnya adalah supaya kita semua orang-orang berdosa ini dengan aktivitas yang ada dalam gereja dibantu menjadi lebih baik. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu dibacakan untuk membantu supaya yang membawakan hidupnya menjadi lebih baik, lalu umat yang mendengarkan itu juga dibantu supaya hidupnya menjadi lebih baik. Ini beda kalau saya menyanyikan lagunya siapa gitulah hanya untuk didengar saja. Ini nggak ada urusannya dengan hidup. Ini hiburan. Nah, jadi kita harus paham betul. Kita harus paham sebenarnya firman Tuhan dalam gereja itu untuk apa? Itu untuk hidup sehari-hari. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu untuk hidup sehari-hari. Itu ada di Mazmur. Lalu kemudian juga dikatakan dalam kitab suci mengenai fungsi firman untuk mengajar bagi yang belum tahu, untuk meneguhkan bagi yang hidupnya sudah sesuai dengan firman, dan untuk memperbaiki bagi yang hidupnya nggak sesuai dengan firman. Inilah fungsi firman. Jadi ini bukan sekedar untuk hiburan, bukan. Ini bukan untuk hiburan bagi pendengarnya, tetapi juga bukan untuk hiburan bagi yang bertugas. Ini untuk hidup sehari-hari. Maka nomor satu adalah orang yang bertugas itu harus punya rasa cinta terhadap firman, tetapi cinta dalam pengertian saya mau membantu supaya firman yang saya bacakan ini ketika didengar menyentuh hati, tetapi juga sekaligus menyentuh hati lektornya.